Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah, khusus berkaitan dengan akidah, nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca penjelasan bahwa ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah sifat Allah itu menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya, tanpa takwil dan tanpa tasbih dan tanpa takyif ya, tanpa takwil merubah makna, tanpa tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan juga tanpa takyif membayangkan bentuk atau juga cara ya. Jadi ahlu sunnah menetapkan makna yang dohir dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam dalil, dan bukan pemahaman ahlu sunnah ya bahwa mereka mentakwil atau mentafwid, menyerahkan makna kepada Allah ya. Jadi takwil dan tafwid bukanlah manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam pembahasan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa kitab yang akan kita baca, diantaranya Damut Ta'wil Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, kemudian Al-Ibanah Ibnu Battah, kemudian Ibtalu At-Ta'wilat, dan Tabaqatul Hanabilah, dua-duanya karya Abul Husain Al-Qadi Abu Ya'la ya. Kemudian Al-Ibanah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah Al-Asfahani, kemudian kitab Al-Asma wa Sifat Al-Baihaqi, kitab Tafsirul Muwatta Al-Qunazi'i, tafsir Ibnu Katsir ya, kemudian tafsir Ruhul Ma'ani Al-Alusi, kemudian At-Tabsir Abu Ja'far At-Tabari, kemudian kita baca Syarah Fiqhul Akbar Al-Maghnisawi, kemudian juga Kitabul Ulu Imam Ad-Dahabi, kemudian Al-Jami'ul Kabir Imam At-Tirmidzi, kitab Aqawilus Thiqat fil Asma wa Sifat Zainuddin Mar'i Al-Hambali, Syarhus Sunnah Al-Baghawi, kemudian Syarhul Akbar Mulla Al-Qari, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis As-Sabuni, dan beberapa nukilan di kitab Siyar A'lamin Nubala Imam Ad-Dahabi. Karena kitab yang kita baca cukup banyak, maka kita singkat ya. Di kitab Damut Ta'wil kita buka halaman 13 ya. Imam Ibnu Qudamah menukil dari Imam Al-Khatib qala, beliau mengatakan, amal kalam fi sifat fa inna ma ruwiya minha fi sunanis sihah madhhabus salafi radhiyallahu anhum itsbatuha wa ijra'uha ya. Imam Al-Khatib di sini mengatakan bahwa pembahasan sifat, maka sesungguhnya apa yang diriwayatkan ya darinya dalam sunnah-sunnah yang sahih, bahwa madhab salaf radhiyallahu anhum adalah menetapkannya dan menjalankannya sesuai dohirnya, dan menghilangkan atau menafikan al-kaifiyah dan juga tasbih ya, menafikan tata cara atau bentuk, dan juga menafikan penyerupaan dengan Allah dengan makhluk ya, menyerupakan Allah dengan makhluk ya. Wal aslu fi anna fi hada annal kalam fi sifat far'un 'alal kalam fi dzat ya. Dasar dalam masalah ini bahwa pembahasan sifat adalah cabang dari pembahasan terhadap zat ya, dan diikuti fi dzalika hadwahu wa misalahu ya, diikuti dalam hal ini cara dan permisalannya. Apabila telah diketahui bahwa menetapkan Rabbul Alamin adalah mengisbatkan atau menetapkan wujud, bukan menetapkan secara tahdid dan takyif,
ya, membatasi dan menggambarkan kaifiyah. Fakadzalika isbatu sifatihi, maka begitu pula menetapkan sifat-sifatnya, bahwa itu adalah menetapkan sifat wujud, bukan sifat tahdid dan takyif. Ya, bukan menetapkan sifat secara membatasi dan menggambarkan bentuk atau cara. Ya. Apabila kita mengatakan Allah memiliki tangan, pendengaran, penglihatan, maka itu adalah menetapkan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Dan kita tidak mengatakan bahwa makna al-yad adalah al-qudrah, kekuasaan. Ya, dan tidak mengatakan bahwa makna sama wal basar adalah ilmu. Ya. Dan kita tidak mengatakan innaha jawarih, ya, bahwa itu adalah al-jawarih, anggota tubuh. Ya. Wala nusabbihuha bil aidi, ya, dan tidak kita menyamakannya dengan tangan-tangan makhluk, wal asma, dan pendengaran dan penglihatan allati hiya jawarih, yang mana dia adalah anggota tubuh, ya, jawarih fisik. Nah, ini apa yang dinukil dari Imam Al-Khatib oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dohir dari dalil tersebut, ya, dengan menafikan kaifiyah dan juga tasbih, ya. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa sebagaimana kita menetapkan zat Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengetahui zat Allah, kaifiyah, ya, dan bentuknya, nah, maka kita juga menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita tidak mengetahui kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini madhab atau manhaj atau pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Ibnu Qudamah juga menukil dari Imam As-Sabuni bahwa ini adalah sudah menjadi kesepakatan Ahlul Hadis, ya. Imam As-Sabuni mengatakan sesungguhnya para pengikut hadis yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, mereka mengenal Rabb mereka bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, allati nataqa biha kitabuhu, yang telah dikatakan oleh kitabnya, dan wa tanziluhu, dan tanzilnya, wa syahidalahu biha, dan dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ma waradat bihi al-akhbar as-sihah, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam khabar-khabar yang sahih, wa naqalahul udul as-siqat, dan dinukil oleh para orang-orang yang adil dan siqat, wala ya'taqiduna tasbihan, dan tidak meyakini tasbih li sifatihi bi sifati khalqihi, ya, tidak meyakini penyerupaan dengan sifat-sifatnya, ya, dengan sifat-sifat makhluknya, wala yukayyifunaha taqyifal musyabbiha, dan tidak menggambarkan kaifiyah, ya, bentuk atau cara taqyifal musyabbiha sebagaimana penggambaran orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Nah, ini poin 16. Kemudian di poin 17 di sini disebutkan muttafiqun, ya, kulluhum muttafiqun, ya, Imam Sabuni dan fuqahu sab'ah wa man ba'dahu minal a'immah, ya, ahli fikih yang 7 dan setelah mereka dari para imam, dan beliau sebutkan orang-orang tersebut, ya, jumlah yang sangat banyak dari para imam. Wa qala, dan beliau mengatakan kulluhum muttafiqun lam yukhalif ba'duhum ba'da, semuanya sepakat dan tidak, ya, menyelisihi sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Walam yathbut an wahidin minhum, dan tidak tetap, ya, dari satu pun di antara mereka ma yudadu ma dzakarna, ya, yang berlawanan dengan apa yang kita sebutkan. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan para ulama ahlul hadis, ya, bahwa mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan dohirnya. Kemudian dalam kitab Al-Ibanah, ya, Ibnu Battah rahimahullahu taala, ya, bisa kita baca di juz yang ketiga halaman 326.
Ya, beliau berbicara tentang hadis-hadis sifat Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh para imam. Nah, di sini beliau memberikan kaidah sebagaimana yang dinukil dari Imam Ahmad, na'budullaha bisifatihi kama wasafa bihi nafsahu. Kita beribadah kepada Allah dengan sifat-sifatnya sebagaimana dia mensifati untuk dirinya. Qad ajmala sifata li nafsihi. Ya, Allah telah menyebutkan secara global sifat untuk dirinya. Wala nata'addal Qur'an wal hadis, dan tidak kita melebihi Al-Qur'an dan Al-Hadis. Fanaqulu kama qala, maka kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, ya, difirmankan oleh Allah, wa nasifuhu bima wasafa nafsahu, dan kita sifati dia dengan apa sebagaimana yang dia sifati untuk dirinya. Wala nata'adda dzalika, dan kita tidak melebihi atau melampaui hal tersebut, ya. Nah, setelah menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di sini disebutkan fahadhihi sifatullah wasafallahu biha nafsahu la tudfa wa la turad. Maka ini adalah sifat-sifat Allah yang dia sifati untuk dirinya, tidak boleh ditolak dan tidak boleh, ya, dibantah, ya. Kemudian Ibnu Battah juga menukil dari, ya, Imam Ahmad di sini. Qultu li Abi Abdillah, aku bertanya kepada Abu Abdillah. Ya, ini yang berkata adalah Hambal, ya, perawi. Berkata kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, wal musabbihah ma yaqulun. Orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, apa yang mereka katakan? Qala basarun kabasari. Mereka mengatakan pandangan Allah seperti pandanganku, wa yadun kayadi, tangan Allah seperti tanganku, wa qadamun kaqadami, ya, kaki seperti kakiku, faqad sabbahallaha bi khalqihi. Sungguh dia telah menyamakan, ya, mentasbih Allah dengan makhluknya. Wa hadza kalamun su, dan ini adalah ucapan yang buruk. Wal kalamu fi hadza la uhibbuhu, dan pembicaraan dalam hal ini aku tidak menyukainya, ya. Ini poin yang sangat penting, bahwa yang dimaksud dengan musyabbihah adalah orang yang mengatakan pandangan, ya, pandangan Allah, ya, penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk, ya, tangan Allah seperti tangan makhluk. Nah, ini yang disebut dengan musyabbihah. Adapun orang yang mengatakan Allah memiliki, ya, pandangan, pendengaran, Allah memiliki tangan, tetapi semuanya tidak diketahui bagaimana hakikatnya, nah, diserahkan, ya, kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan musyabbihah, tetapi itu adalah al-mutsbitah, orang-orang yang menetapkan, ya, al-mutsbitun, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah madhabnya atau manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam kitab Ibtal At-Ta'wilat bisa dibaca halaman 43. Dikatakan oleh Abu Ya'la, Al-Qadhi Abu Ya'la, wala yajuzu an yuhmal hadithu Abi Hurairah ala dhammi muthbitis sifat. Tidak boleh dibawa hadis Abu Hurairah, ya, terhadap celaan kepada orang-orang yang menetapkan sifat Allah. Lianna Allah Subhanahu wa taala qad wasafa nafsahu fi kitabihi fi ghairi maudi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyifati dirinya dalam kitabnya fi ghairi maudi, lebih di satu tempat, artinya banyak. Wa wasafahu rasuluhu bil ahaditsis sihah, dan telah disifati oleh Rasulnya dengan hadis-hadis yang sahih. Wa asbata dzalika salafu hadil ummah, dan telah ditetapkan hal tersebut oleh salaf dari umat ini, alama nubayyinuhu, ya, atas apa yang kita akan jelaskan. Falam yabqa illa an yuhmal ala ma dzakarna mimman takallama fihi bima lam yarid fihi bihi syara. Ya, tidaklah tersisa kemungkinan kecuali hal tersebut dibawa terhadap apa yang kita telah sebutkan
yaitu orang yang berbicara ya tentang sifat Allah ini dengan apa yang tidak disebutkan oleh syariat ya. Wa'lam annahu la yajuzu raddu hadhil akhbar ala ma dhahaba ilaihi jamaah minal mu'tazilah. Dan ketahuilah bahwa tidak boleh ya menolak kabar-kabar ini, maksudnya hadis-hadis ini ya pada apa yang di dhahaba ilaihi jamaah minal mu'tazilah, yang mana diambil oleh kelompok segolongan kelompok dari Mu'tazilah, wala tasyaghul bi ta'wiliha, dan tidak boleh sibuk dengan mentakwilnya, ala ma dhahaba ilaihi, sebagaimana yang diambil oleh kelompok Al-Asy'ariyah. Kata Abu Ya'la, wal wajibu hamluha ala dhahiriha, dan yang wajib adalah membawa ya dalil-dalil tersebut ala dhahiriha, sesuai dengan dhahirnya. Wa annaha sifatun lillah, bahwa itu adalah sifat-sifat bagi Allah, la tusbihu sairul mausufin biha minal khalqi, yang tidak menyerupai seluruh yang memiliki sifat dari para makhluk, wala na'taqidu tasbih fiha, dan kita tidak meyakini penyerupaan fiha dalam sifat-sifat Allah tersebut. Tetapi sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari syekh kita dan imam kita Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal wa ghairihi, dan juga dari yang lainnya dari para imam ahli hadis ya, bahwa mereka mengatakan dalam kabar-kabar ini, amirruha kama ja'at ya, jalankanlah sifat-sifat tersebut ya, dalil-dalil tentang sifat tersebut sebagaimana yang disebutkan, fahamaluha ala dhahiriha ya, maka mereka pun membawa atas dohirnya, ala annaha sifatun lillah, bahwa itu adalah semua sifat Allah Ta'ala, la tusbihu sairul mausufin ya, tidak menyerupai seluruh al-mausufin ya, yang memiliki sifat. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dinukil oleh Imam Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala. Dan poin yang penting di sini bahwa maksud amirruha kama ja'at bukan tafwid ya, bukan menyerahkan maknanya kepada Allah, tetapi beliau menjelaskan fahamaluha ala dhahiriha. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, para salaf, para ashabul hadis, mereka membawa nas-nas atau dalil-dalil tentang sifat Allah itu hamaluha ala dhahiriha ya, sesuai dengan dhahir dari lafaz dalil tersebut ya. Kemudian dalam kitab Tabaqatul Hanabilah ya, halaman 209 juz tsani 209 bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ya, beliau menukil dari para ulama Al-Hanabilah ya, yang mana ini juga adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, dikatakan fal hambaliyah la yaquluna fi akhbari sifat bi ta'tilil mu'attilin. Para ulama Hambali mereka tidak berpendapat tentang hadis-hadis sifat, kabar-kabar sifat bi ta'tilil mu'attilin, dengan pengingkaran orang-orang mu'attilin ya, pengingkar sifat Allah. Wala bi tasbihil musyabbihin, tidak juga dengan penyerupaan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wala ta'wil al muta'awwilin, tidak juga menggunakan takwilnya orang-orang yang mentakwil sifat Allah. Madhabuhum, madhab mereka adalah hakun baina batilaini, kebenaran antara dua batil dan petunjuk antara dua kesesatan, yaitu isbatul asma was sifat, menetapkan nama-nama dan sifat ya, disertai dengan nafi tasbih wal adawat ya, disertai dengan nafi tasbih ya, nafi penyerupaan Allah dengan makhluknya, wal adawat ya, tidak menggunakan al adawat ya, hal-hal yang kemudian menyamakan Allah dengan makhluknya seperti fisik ya, jawarih. Nah, kemudian beliau jelaskan lebih jauh ya. Kemudian juga dalam kitab Al-Ibanah kita nukil perkataan Imam Al-Asy'ari rahimallahu taala. Beliau berbicara tentang sifatul yad lillah ya, sifat tangan bagi Allah ya, di halaman
139 dalam kitabnya. Nah, beliau mengatakan di sini, lima khalaqtu biyadayya, ya, setelah menjelaskan tentang sifatul yad di sini, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, lima khalaqtu biyadayya ala dhahirihi aw haqiqatihi min isbatil yadain, sesuai dengan dhahirnya dan hakikatnya dari menetapkan dua tangan. Wala yajuzu an yu'dala bihi, dan tidak boleh, ya, melenceng darinya, an dhahiril yadain, dari dhahir dua tangan, ila madda'ahu khusumuna illa bihujjah, ya, kepada apa yang diklaim oleh lawan kita kecuali dengan hujjah, ya. Dan beliau sebelum dan sudahnya menjelaskan akan hal ini, tetapi intinya bahwa beliau menetapkan dua tangan dalam firman Allah biyadayya itu sesuai dengan dhahirnya, ya. Kemudian dalam kitab Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah, Imam Al-Asfahani rahimahullah ta'ala, bisa dibuka di juz yang pertama halaman 174. Ya, beliau mengatakan di sini, al-kalamu fi sifatillahi azza wajal ma jaa minha fi kitabillah au ruwiya bil asanidi sahihah an Rasulillah. Pembahasan dalam sifat Allah yang telah disebutkan dalam kitabnya, kitab Allah, atau diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa madhhabus salaf rahmatullah alaihim ajma'in, ya, maka madhab para salaf rahmatullah alaihim ajma'in adalah isbatuha wa ijra'uha ala dhahiriha, ya, menetapkan dan menjalankannya sesuai dengan dohirnya, wa nafyul kaifiyah anha, dan menafikan kaifiyah, bentuk dan juga cara, ya. Wa qad nafaha qaumun fa abtalu ma asbatahu Allah. Nah, sungguh telah sebagian orang menafikan sifat-sifat Allah, ya, maka mereka membatalkan apa yang Allah tetapkan. Wa dhahaba qaumun minal musbitin ilal bahsi anit takyif, dan sebagian orang, ya, berpendapat yang menetapkan sifat Allah berpendapat mencari tentang takyif, ya, kaifiyah. Nah, ini salah, ya, mengingkari sifat Allah atau juga menetapkan kemudian mencari kaifiyahnya, bentuk dan caranya, itu salah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini dikatakan oleh Imam Al-Asfahani ajma'in, ya, bahwa mereka itu menetapkan secara dohir dan menghilangkan kaifiyah, ya. Nah, ini menunjukkan ini adalah hal yang menjadi kesepakatan para ulama, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ahlil hadis, ya, para salaf. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dohirnya, tetapi menafikan kaifiyah dan menafikan tasbih, ya. Kemudian kita baca nukilan dari Imam Al-Baihaqi, ya, di jilid yang kedua dari Imam Malik, ya, di halaman 305 tentang penjelasan Imam Malik dalam sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Imam Malik, ya, ditanya di poin 867, ya. Kata Yahya bin Yahya, beliau mengatakan, kunna inda Malik, kita bersama Malik bin Anas, maka kemudian datang seseorang dan bertanya, ya Aba Abdillah, Ar-Rahman alal arsy istawa, wa ya Abu Abdillah, firman Allah Ar-Rahman alal arsy istawa, fa kaifa istawa. Ya, perhatikan, jadi pertanyaan laki-laki ini adalah fa kaifa istawa, tentang kaifiyah, bagaimana Allah beristiwa. Fa atraqa Malik ra'sahu, ya, maka beliau menundukkan kepala beliau, hatta alahu ar-rahdo, ya, sampai berkeringat, yang menunjukkan hal ini adalah hal yang sangat besar. Kata beliau, al-istiwa ghairu majhul, ya, istiwa itu tidak majhul, wal kaifu ghairu ma'qul, dan kaifiyah, caranya atau bentuknya itu tidak bisa dipahami dengan akal. Wal imanu bihi wajib, ya, iman dengannya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan soal pertanyaan tentangnya adalah bid'ah.
pertanyaan tentang kaifiyah, ya, pertanyaan tentang bagaimana Allah beristiwa, itu yang bid'ah. Maka Imam Malik di sini, ya, dari kasus ini dipahami bahwa beliau menetapkan makna, ya, secara zahir, tapi yang beliau nafikan adalah kaifiyah, ya. Karena orang ini tahu tentang firman Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bukan, ya, bukan tentang ayatnya. Dia sudah tahu ayatnya, tapi dia bertanya tentang kaifiyah, ya, cara, ya, istiwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam tafsir Al-Muwatta Al-Imam Al-Qunazi'i rahimahullahu taala, ya, kita bisa buka di, ya, halaman 242, ya. Penjelasan tentang nuzul, ya, tapi kita bisa ambil penjelasan beliau sebagai kaidah untuk semua sifat, ya. Dan ini juga sebagai penjelas dari apa yang dinukil dari Imam Malik, ya. Dan sungguh telah ditanya Imam Malik tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa, faqila lahu kaifa istawa, fa'adhamal mas'alah fi dzalik. Ya, bagaimana istiwa Allah? Maka Imam Malik menganggap besar masalah ini, dan beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum, ya, artinya makna istiwa itu maklum. Wal kaifu majhul, dan kaifiyahnya majhul, ya. Nah, di sini, ya, bahwa maksud dari al-istiwa maklum itu maksudnya adalah, ya, istiwa itu sudah diketahui maknanya. Adapun yang majhul adalah kaifiyahnya. Karena beliau Imam Qunazi mengatakan nahnu naqul at-tanazzulu maklum, ya, bahwa turunnya Allah adalah maklum, wal kaifu majhul, tata caranya, bentuknya yang majhul, ya. Baik, kita berikutnya kita nukil dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita buka jilid yang ketiga halaman 426. Jilid ketiga, ya, 426. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 54 berbicara tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, sumastawa alal arsy, orang-orang dalam masalah ini banyak sekali pendapat-pendapat. Bukan di sini penjelasannya, hanya, ya, dipilih jejak, ya, dalam masalah ini adalah madhabus salaf as-saleh, Imam Malik, Auza'i, Tsauri, Lais bin Sa'ad, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh wa ghairihim min a'immatil muslimin qadiman wa hadisan. Bagaimana madhab mereka? Wa huwa imraruha kama ja'at, yaitu menjalankan sifat-sifat tersebut sebagaimana yang telah disebutkan, tanpa takyif, tanpa kaifiyah, ya, wala tasbih, tanpa menyerupakan, wala ta'til, dan tidak mengingkari. Jadi ahlu sunnah, ya, para salaf, mereka semuanya menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi tidak menggambarkan kaifiyah, tidak menyerupakan dengan makhluk, dan tidak mengingkari. Dan apa yang terlintas cepat dalam pikiran orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, manfiyun anillah, itu dihilangkan dari Allah. Fa innallaha la yusbihuhu syai'un min khalqihi, karena sungguhnya Allah tidaklah serupa dengannya sesuatu pun dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Bal al-amru kama qala al-a'immah, tetapi masalahnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para imam, ya, di antaranya Nu'aim bin Hamad al-Khuzai, guru Imam Bukhari, man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Dan barang siapa yang mengingkari apa yang Allah sifati untuk dirinya, sungguh dia telah kafir. Wa laysa fi ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tasbih. Nah, ini poin ini sangat penting, ya. Dan tidaklah, ya, dalam hal menyifatinya Allah untuk dirinya dan disifati oleh Rasul tasbih, ya, sebagai bentuk tasbih.
Jadi kalau kita menetapkan sifat yang Allah tetapkan dan yang ditetapkan oleh Rasulnya, itu bukanlah tasbih, bukan menyamakan Allah dengan makhluknya. Kata Imam Ibnu Katsir, faman asbata lillahi ta'ala ma waradat bihil ayatus sharihah wal akhbarus sahihah, barang siapa yang menetapkan bagi Allah Ta'ala apa-apa yang disebutkan dalam ayat-ayat yang jelas dan kabar-kabar yang sahih sesuai dengan bentuk yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa nafa anillah ta'ala an-naqais, dan menafikan dari Allah hal-hal yang kurang, faqad salaka sabilal huda, sungguh dia telah meniti jalan kebenaran. Ya, ini nukilan dari Imam Ibnu Katsir. Kemudian dari Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani, ya kita bisa buka di juz 16, ya juz 16, kemudian halaman 156. 156. Nah, maka dikatakan oleh beliau ya, beliau menjelaskan hal ini panjang, kita nukil sebagian. Wa anta ta'lamu anna tariqata katsirin minal ulama'il a'lam wa asatinil Islam al-imsak anit ta'wil. Dan kamu mengetahui bahwa metode banyak para ulama, tokoh dan juga pondasi-pondasi Islam, ya pemimpin Islam, itu adalah menahan diri dari takwil mutlakon, secara mutlak, ma'ana fit tasbih, dengan menafikan tasbih, wat tajsim, dan fisik, ya menilai fisik bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Syafi'i, Muhammad bin Hasan, Sa'ad bin Mu'ad, Abdullah bin Mubarak, Abu Mu'ad, Khalid bin Sulaiman, sahibu Sufyan ats-Tsauri, dan Ishaq bin Rahawai, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, wa Tirmidzi, wa Abu Daud, wa As-Sijistani. Dan telah menukil Al-Qadi Abu Ya'la Sa'id bin Muhammad fi Kitab al-I'tiqad bahwa Abu Yusuf, ya dari Imam Abi Hanifah, beliau mengatakan la yanbaghi li ahadin an yantiqa fillah ta'ala bi syai'in min dzatihi. Tidak semestinya bagi seorang dia berbicara dalam hak Allah dengan sesuatu min dzatihi, dari dirinya, walakin yasifuhu bima wasafa subhanahu bihi nafsahu. Ya, tetapi dia menyifati dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya. Wala yaqulu fihi, dan tidak boleh dia berpendapat dalamnya, bi ra'yihi, dengan pendapatnya, syai'an, sedikit pun. Tabarakallahu taala rabbul alamin, ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nah, ini apa yang dinukil oleh Imam Al-Alusi, bahwa ya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka tidaklah mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi menetapkannya tanpa tasbih dan tanpa tajsim, ya menyematkan fisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam kitab At-Tabsir, kita bisa buka di halaman 134, ya. Beliau berbicara menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajah, ya sifat qadam bagi Allah, bahwa Allah juga yadhak, ya tertawa, ya. Allah turun, ya ke langit dunia dan lain sebagainya. Ya, kemudian di halaman 140, ya beliau menjelaskan, kita baca dengan singkat inti dari apa yang beliau sampaikan. Nah, beliau mengatakan aswab min hadzal qauli indana, yang benar dari ucapan ini menurut kita, an-nusbit haqa'iqaha ala ma na'rifu min jihatil isbat wa nafyi tasbih. Kita menetapkan hakikat-hakikatnya sesuai dengan apa yang kita ketahui dari sisi menetapkan dan wa nafyi tasbih, dan menafikan tasbih, menafikan penyerupaan dengan makhluk, ya penyerupaan Allah dengan makhluk, ya. Bahwa kita menetapkan dan menafikan tasbih sebagaimana yang dinafikan
Allah dari dirinya sendiri. Jalla sana'uhu faqala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami al-basir. Ya. Fayuqal Allah sami basir lahu sama wa basar. Ya. Jadi Allah sami basir, maka dia memiliki sama dan basar, dan beliau jelaskan ya setelah itu. Jadi secara rinci. Jadi madhab beliau ya, dan ini juga madhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah isbat wa nafit tasbih, ya, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi menghilangkan tasbih. Maka sebelumnya beliau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sebelumnya itu ditetapkan semuanya. Ya, bahwa Allah memiliki wajah, Allah itu turun ke langit dunia, beristiwa, ya, dan sebagainya. Kemudian kita baca syarah Fiqhil Akbar Imam Al-Maghnisawi, ya, rahimahullahu taala. Bisa dibuka halaman 57. Pada waktu beliau menjelaskan atau mensyarah perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Nah, beliau mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dari penyebutan wajah, tangan, jiwa, ya, nafas, maka bagi Allah itu adalah sifat bila kaif, ya, tanpa kaifiyah. Ai asluha ma'lumun. Maksudnya adalah secara dasar itu sudah diketahui, ya, artinya sudah diketahui, ya, arti wajah, yadun, nafas, ya. Wa wasfuha majhulun lana, sifatnya, mensifatinya yang majhul bagi kita. Fala yabtulul asl al-ma'lum bisababit tasyabuh. Nah, maka tidak dibatalkan apa yang menjadi asal secara maklum disebabkan tasyabuh, ya, keserupaan, wal ajaz andar kil wasf, dan kelemahan dalam mengetahui sifat, ya. Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala anal kaifiyah majhulah, bahwa kaifiyah itu adalah majhulah, tidak diketahui, wal bahtsu anha bid'ah, dan membahasnya adalah bid'ah, ya. Wala yuqal inna yadahu qudratuhu aw ni'matuhu, dan tidak boleh dikatakan bahwa tangannya adalah kekuasaannya atau nikmatnya, karena dalamnya ada ibtalus sifah, ya, membatalkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunjukkan akan tetapnya oleh Al-Qur'an. Di sini Imam Al-Maghnisawi, ya, sangat jelas bahwa Ahlus Sunnah itu adalah menafikan kaifiyah. Adapun maknanya asluha ma'lumun, ya, secara asal maknanya sudah diketahui dan tidak boleh mentakwil, ya. Jadi tafwid, menyerahkan makna kepada Allah, dan juga takwil bukan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam kitab Al-Ulu, ya, Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu taala, beliau menukil beberapa kesepakatan para ulama, ya, tentang bahwa para ulama menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara dohir dari dalil tersebut. Kita bisa baca nukilan dari Imam Al-Khattabi di halaman 236, ya, bahwa Al-Imam Al-Khattabi mengatakan di sini, beliau mengatakan, fa inna madhhab as-salaf isbatuha wa ijra'uha ala dhahiriha, ya, sesungguhnya madhab salaf itu adalah menetapkan sifat-sifat Allah, wa ijra'uha, dan menjalankannya ala dhahiriha, ya, sesuai dengan dohirnya, wa nafyul kaifiyah wa tasbih anha, dan menafikan kaifiyah, ya, cara atau juga bentuk, wa tasbih anha, dan penyerupaan dengan makhluk, ya, darinya. Ini disebutkan oleh Imam Khattabi dalam kitab Al-Ghunyah, ya, yang dinukil oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu taala, ya. Kemudian juga kita nukil di halaman 251, ya, dari Abu Ya'la, ya, Abu Ya'la, beliau dinukil oleh Imam Dhahabi bahwa beliau mengatakan la yajuzu raddu hadil akhbar wala tasaghul bi ta'wiliha, ya, tidak boleh menolak kabar-kabar ini atau hadis-hadis ini, dan tidak boleh
sibuk dengan mentakwilnya. Wal wajib hamluha ala dhahiriha, dan yang wajib adalah membawanya kepada yang dhahir, bahwa itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak serupa dengan seluruh sifat-sifat yang memiliki sifat dari para makhluk, ya. Nah, kemudian beliau jelaskan di sini. Kemudian juga di halaman 208, ya. Ya, nukilan dari Ibnu Suraj, ya. Dikatakan su'ila Ibnu Suraj rahimahullahu an sifatillahi ta'ala faqal, maka beliau menjawab, haramun alal uqul an tumassilallah, ya, haram bagi akal untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa alal auham an tahuddahu, ya, kemudian pikiran-pikiran membatasinya. Wa alal albab antasifa, ya, illa ma wasafa bihi nafsahu fi kitabihi aw lisani rasulihi, ya, dan kepada pikiran-pikiran hati harus mensifati, ya, kecuali apa yang disifati oleh Allah untuk dirinya dalam kitabnya atau yang telah disifati oleh perkataan rasulnya, ya. Nah, ini perkataan dari Ibnu Suraj, ya, bahwa harus, ya, menetapkan semua sifat-sifat yang Allah dan juga Rasulnya sebutkan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh, ya, seperti istiwa, kemudian datangnya Allah Subhanahu wa taala dan yang semacamnya. Nah, maka beliau mengatakan di sini, i'tiqaduna fihi wa fil ayil al-mutasyabihah, keyakinan kita padanya dan kepada ayat-ayat yang serupa, ya, mutasyabih dalam Al-Qur'an, kita menerimanya dan tidak menolaknya dan tidak mentakwilnya dengan takwil al-mukhalifin, ya, wala nahmiluha ala tasbih, dan tidak membawanya kepada tasbih. Jadi bukan takwil, bukan juga mentasbih, ya. Wala nutarjim an sifatihi bilughatin ghairil arabiyyah, dan tidak menerjemahkan, ini perkataan beliau tentang sifat-sifatnya ke bahasa selain Arabiyah, ya, secara dasar maka harus dengan bahasa Arab, ya. Wa nusallim al-khabar ad-dhahir wal ayah ad-dhahir tanzilaha, ya, kita menerima, ya, khabar yang dhahir dan ayat yang dhahir, ya, tanzilaha, ya. Nah, ini menunjukkan semuanya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menetapkan makna dhahir dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca ya, kitab yang lain, ya. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kita bisa buka di halaman 40, juz 2 halaman 42. Ya, tentang berbicara sifat tangan kanan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau mengatakan bahwa telah berkata lebih dari satu orang ulama dalam hadis ini dan yang semacamnya dari riwayat dari sifat Allah dan turunnya Allah tabaraka wa taala setiap malam ke langit dunia, maka mereka mengatakan qad sabatat ar-riwayat fi hada wa yu'manu biha wa la yutawahham, telah tetap riwayat-riwayat dalam hal ini dan diimani dengannya dan tidak boleh diperkirakan, ya, waham, tidak boleh di waham, ya, wala yuqal kaifa, dan tidak boleh ditanya kaifa. Begitulah yang diriwayatkan dari Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Ibn al-Mubarak, bahwa mereka mengatakan amiruha bila kaif, ya, jalankanlah hadis-hadis tersebut, ya, tanpa kaifiyah. Nah, ini adalah pendapatnya para ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Jahmiyah, maka mereka mengingkari riwayat-riwayat ini, ya. Ya, maka kemudian disebutkan, ya, contoh-contohnya bahwa, ya, tangan, sama wal basar, itu semuanya ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada poin yang penting di sini,
bahwa Ishaq bin Ibrahim mengatakan ya tasbih itu adalah apabila seseorang mengatakan yadun kayadin, tangan seperti tangan, artinya tangan Allah seperti tangan makhluk. Nah, ini adalah tasbih. Au mislu yadin, ya, atau semacam atau seperti tangan, ya, yadun kayadin, ya, tangan persis seperti tangan atau seperti tangan. Au sam'un kasamin, atau pendengaran persis seperti pendengaran atau seperti, ya, atau misal pendengaran. Wa idza qala sam'un kasam'in au mislu sam'in fahada tasbih. Maka apabila seorang mengatakan ya pendengaran persis seperti pendengaran atau seperti pendengaran, fahada tasbih. Inilah tasbih. Ya, kalau orang mengatakan wajah Allah seperti wajah makhluk, nah itu tasbih. Adapun kalau mengatakan Allah memiliki wajah dan wajahnya adalah sesuai dengan keagungannya, ya, dan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak tahu kita bentuk wajahnya, maka itu adalah ya bukan tasbih, ya, itu isbat. Ya. Beliau mengatakan di sini, adapun apabila seorang mengatakan sebagaimana Allah katakan yadun wa sam'un wa basar, Allah memiliki tangan, pendengaran, penglihatan, wala yaqulu kaifa, dan dia tidak berpendapat bagaimananya, wala yaqulu mislu sama wala kasama, tidak mengatakan persis, ya, tidak mengatakan seperti pendengaran atau persis seperti pendengaran, fahadala yakunu tasbihan. Ini bukanlah tasbih. Ini poin yang sangat penting, ya, mudah-mudahan orang bisa mengambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Imam Ishaq bin Ibrahim ini, ya, bahwa yang disebut dengan tasbih itu menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Tapi kalau menetapkan sifat Allah, ya, tanpa kaifiyah, tanpa menyamakan dengan makhluk, ya, itu adalah ya bukan tasbih tapi menetapkan ya apa yang Allah tetapkan, dan itu adalah madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam kitab Aqawilus Thiqat, ya, kitab Aqawilus Thiqat Imam Zainuddin Mar'i Al-Maqdisi Al-Hambali, ya, kita bisa baca di halaman 136. Nah, beliau berbicara tentang madhab yang hak, ya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa firqah, dan segolongan orang menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Wa ajrauha ala dhawahiriha, dan menjalankannya sesuai dengan dohirnya, dan menafikan kaifiyah dan tasbih anha. Mereka mengatakan sesungguhnya menetapkan Allah Al-Bari, ya, Subhanahu wa taala, hanya menetapkan wujud kama dzakarna, sebagaimana yang kita sebutkan, la isbatu kaifiyah, bukan menetapkan kaifiyahnya. Ya, jadi menetapkan isbat isbat zat, ya, kita tetapkan Allah memiliki zat dan kita tidak mengetahui kaifiyah zatnya, bentuk zatnya, dan tidak boleh menyamakan dengan zat makhluknya. Fakadzalika isbatu sifatihi, begitu pula menetapkan sifat-sifatnya. Nah, itu hanyalah isbat wujud, ya, menetapkan wujudnya, bukan menetapkan secara ya tahdid, ya, merinci, membatasi, wa takyif dan takyif, ya. Apabila kita mengatakan ya tangan, wajah, sama, basar, itu semua adalah sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan tidak boleh kita mengatakan bahwa makna tangan adalah al-quwwah wan ni'mah, ya, kuat dan nikmat. Kemudian beliau jelaskan secara lebih lanjut, ya. Ini sangat jelas, ya, bahwa sebagaimana kita menetapkan zat bagi Allah dan kita tidak tahu kaifiyah dan tidak menyamakan dengan makhluk, maka begitu juga dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita tidak tahu hakikat sifatnya bagaimana, ya, karena tadi disebutkan juga bahwa pembahasan dalam sifat itu adalah cabang dari pembahasan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi, kita buka di juz yang pertama di halaman 168. Qala Syekh Al-Imam, ya, di sini sebutkan
Wal isba al madhkurah fil hadis sifah min sifatillah azza wajal. Ya, jari yang disebutkan di dalam hadis adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah azza wajal. Nah, kata beliau, dan seluruh apa yang disebutkan dalam kitab dan sunnah dalam masalah ini, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti nafas, wajah, ain, yad, rijal, ya kaki, wal ityan, wal maji, ya kedatangan Allah Subhanahu wa taala, wan nuzul, dan turunnya Allah, wal istiwa alal arsy, wad dhahik wal farah. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya, ya. Sifat-sifat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, maka ini dan yang semacamnya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dalam sama, ya, dalam dalil, dalam penukilan, yajibul imanu biha. Ini kata Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, wajib beriman dengannya, wa imraruha ala dhahiriha, dan menjalankannya sesuai dengan dhahirnya, mu'ridun fiha anit ta'wil, menjauhkan diri padanya dari ta'wil, mujtaniban anit tasbih, ya menghindari tasbih, ya, dan meyakini bahwa Allah Al-Bari Subhanahu wa taala tidak serupa, ya, diserupakan dengan suatu pun dari sifat-sifat para makhluk, ya, sebagaimana bahwa zatnya tidak menyerupai zat-zat makhluk, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya, sangat jelas nukilan dari Imam Al-Baghawi bahwa Ahlussunnah itu adalah menetapkan sifat-sifat tersebut, ya, tanpa tasbih, tanpa takyif, dan tanpa takwil. Kemudian Al-Mulla Al-Qari, ya, dalam Syarah Fiqhul Akbar halaman 64, ya, di sini disebutkan bahwa qala Fakhrul Islam mengatakan isbatul yad wal wajh haqqun indana, ya, menetapkan sifat wajah, tangan dan wajah itu adalah benar menurut kita, tetapi dia adalah ma'lumun bi aslihi, ya, diketahui secara asalnya, maksudnya maknanya mutasyabihun bi wasfihi, mutasyabih, ya, tidak jelas dalam wasafnya, wala yajuzu ibtalul asal bil ajiz an darkil wasf bil kaif, dan tidak boleh membatalkan sesuatu yang menjadi asal karena lemah dalam mengetahui sifat dan juga bil kaif, dengan kaifiyah, ya. Ya, jadi menetapkan tangan dan wajah dan yang semacamnya karena maknanya sudah maklum, ya. Sesungguhnya Mu'tazilah sesat dari sisi ini karena mereka menolak, ya, usul, ya, dasar-dasar karena ketidaktahuan mereka dengan sifat-sifat alal wajhil ma'kul, sesuai dengan bentuk yang ma'kul, ya, fasaru mu'attilah, maka mereka pun menjadi orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang disebutkan oleh Samsuddin As-Sarakhsi, beliau mengatakan wa Ahlussunnah wal Jamaah asbatu ma huwal asl al ma'lum bin nas, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan apa yang menjadi asal yang diketahui dengan dalil, dengan nas, ya, bil ayat al-qat'iyah wad dalalat al-yaqiniyah, ya, maksudnya dengan ayat-ayat yang sudah pasti dan dalil-dalil yang yakin. Wa tawaqqafu fi ma huwal mutasyabih wa huwal kaifiyah, dan mereka berhenti pada apa yang tasyabuh, yang tidak jelas, wa huwal kaifiyah, yaitu bentuk dan tata cara. Walam yujawwizul istighal bi talabi dzalika, dan tidak membolehkan istighal, ya, menyibukkan diri dengan mencari hal tersebut, yaitu kaifiyah, ya. Nah, ini jelas, ya, nukilan dari Allamah Al-Mulla Al-Qari dari As-Sarakhsi dan yang lainnya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan makna karena itu adalah asalnya, ya, yang dinafikan adalah al-kaifiyah, ya. Kemudian juga dari Aqidatus Salaf, ya, Ashabul Hadis, Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, ya, di awal juga kita sudah nukil. Nah, kita nukil kembali di halaman 15, ya, bahwa beliau mengatakan, ya, para ahlul hadis yang berpegang teguh pada kitab dan sunnah
ya mereka mengenal Rabb mereka dengan sifat-sifatnya yang telah disampaikan oleh wahyunya dan tanzilnya dan dipersaksikan oleh Rasulnya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kabar-kabar yang sahih dan dinukil oleh rawi-rawi yang adil dan siqat. Dan mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala ma asbatahu li nafsihi fi kitabihi, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya dan juga sesuai dengan lisan Rasulnya. Wala ya'taqiduna tasbihan, dan mereka tidak meyakini tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk untuk sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya. Maka mereka mengatakan Allah menciptakan Adam dengan tangannya sebagaimana yang Allah firmankan, ya. Wala ya, sebagaimana yang Allah firmankan, ya. Allah tegaskan dalam qala ya iblis ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Dan mereka tidak merubah firman Allah dari tempatnya dengan membawa yadain ala nikmatain atau al-quwatain, dengan dua nikmat atau dua kekuatan. Tahrif al-mu'tazilah al-jahmiyah, sebagaimana ya merubahnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jadi mereka tidak mentakwil bahwa makna dua tangan di sini adalah nikmat atau juga quwwah. Tapi Ahlus Sunnah menetapkan tanpa tasbih, ya. Dan sungguh Allah telah menjaga Ahlus Sunnah dari tahrif, takyif dan tasbih, ya. Wa mana alaihim bitta'rif wat tafhim, ya. Taib. Ini nukilan dari Imam As-Sabuni. Ya, dalam kitab Imam Dhahabi, ya Syiar Alamin Nubala, kita nukil beberapa nukilan dari para ulama dalam hal ini. Ya, di antaranya kita buka di juz yang ke-8, ya, halaman 162. Ya, di sini Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu taala menukil pembahasan ini dari beberapa ya salaf, ya, dari para ulama. Dikatakan ditanya, ya, sa'altu Malikan, ya Walid bin Malik bertanya kepada Malik, aku bertanya kepada Malik, Sauri, Lais, Auza'i tentang kabar-kabar dalam sifat. Faqalu, maka mereka menjawab, amirruha kama ja'at, jalankan sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, ya. Nah, kata Abu Ubaid di sini, tidaklah kami temui seorang pun yufassir hadal hadis, mentafsiri ya hadis-hadis ini, wa nahnu la nufassiruha, maka kita ya tidak mentafsirinya, ya. Nah, maksud mentafsiri di sini adalah menjelaskan lebih, ya, tidak sesuai dengan dalil, ya, atau juga mentakwilnya, ya. Nah, di sini dijelaskan oleh qultu, kata Imam Dhahabi, ya, beliau mengatakan di sini sungguh telah mengarang Abu Ubaid kitab Gharibil Hadis, dan beliau tidaklah ta'arrada li akhbaris sifat al-ilahiyah bi ta'wilin abadan, ya, tidak membahas sedikit pun pada hadis-hadis sifat al-ilahiyah dengan takwil, wala fassara minha syai'an, dan tidak juga ya mentafsiri hal tersebut, ya. Dan sungguh dia telah mengabarkan bahwa yang beliau temui, tidak beliau menemui seorang pun mentafsirinya, ya. Kalau misalnya boleh tafsir atau wajib, maka hampir-hampir perhatian mereka adalah lebih tinggi daripada perhatian mereka terhadap hadis-hadis furu' dan adab, ya. Nah, kata Imam Dhahabi di sini, maksud tafsir ini adalah takwil. Falamma lam yata'arradu liha bitakwil wa aqarruha ala ma waradat alaihi, manakala mereka tidak ya maju untuk mentakwil dan menerimanya sesuai dengan yang disebutkan dalam riwayat tersebut, ulima anna dzalika huwal haq, diketahui bahwa itulah yang benar, alladzi la haidata anhu, yang tidak boleh ada tidak boleh berpaling darinya, ya. Jadi maksud nufassiruha di sini adalah mentakwil dan menjelaskan tidak sesuai dengan dalil, ya. Nah, kalau menetapkan dan juga tidak banyak membahas, menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tasbih sesuai dengan dalil, nah itu adalah madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dari Imam Auza'i, ya, di halaman 402,
ya dikatakan kata beliau, kata Imam Auza'i, wa ma'lumun inda ahli ilm, dan sudah diketahui menurut para ulama minat tawaif, ya, dari semua golongan, bahwa madhab salaf adalah imraru ayatis sifat wa ahadithiha kama ja'at, ya, yaitu menjalankan ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya sebagaimana yang disebutkan, min ghairi ta'wilin wala tahrif, tanpa mentakwil, tanpa merubah, ya, mentakwil atau merubah, wala tasbih, dan tidak menyamakan dengan makhluk, wala takyif, ya, dan tidak ada kaifiyah, membahas kaifiyah. Karena sungguhnya pembahasan dalam sifat itu adalah cabang dari pembahasan pada zat Allah yang suci, ya. Dan sungguh orang-orang Islam telah mengetahui bahwa zat Allah Al-Bari ada secara hakikat, tidak ada yang semisal dengannya. Begitu pula sifat-sifatnya ada, la mislalaha, tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang mirip dengannya. Nah, ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa sifat itu ada, ya, kita tetapkan, tetapi kaifiyahnya itu diserahkan kepada Allah, ya, dan kita tidak menyamakan dengan makhluk, ya. Kemudian juga di juz ke-13, ya, halaman 299, ya, nukilan dari Nu'aim bin Hamad, ya, man sabbahallaha bi khalqihi, barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, faqad kafara, dia telah kafir. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara, dan barang siapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, sungguh dia telah kafir. Walaisa ma wasafa bihi nafsahu wala rasulahu tasbihan, dan tidaklah apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan yang Rasul sifatkan untuk Allah, ya, tasbihan, itu adalah sebagai tasbih, ya. Jadi orang yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa tasbih, ya, itu adalah dia telah mengikuti, ya, apa yang diperintahkan untuknya, ya. Makanya di sini dikatakan Imam Dahabi, ya, maksudnya adalah bahwa sifat itu mengikuti mausuf, ya. Apabila mausufnya laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak ada yang semisal dengannya, fi dzatihil muqaddasah, pada zatnya yang maha mulia, maha suci, maka begitu pula sifatnya tidak ada yang semisal dengannya, di mana tidak ada beda antara ucapan fi dzat, ya, dalam zat Allah dan ucapan dalam sifat. Wa hadza huwa madhhabus salaf, dan ini adalah madhabnya para salaf, ya. Ya, kemudian nukilan terakhir, ya, di juz ke-18, ya, di halaman 284, ya, nukilan dari Imam Khatib, ya, adapun pembahasan dalam sifat, maka apa yang diriwayatkan darinya dalam sunnah-sunnah yang sahih, madhab salaf adalah isbatuha wa ijra'uha ala dhawahiriha, menetapkannya dan menjalankannya sesuai dengan dohir-dohirnya, dan menafikan kaifiyah dan tasbih. Wa qad nafaha qaumun, sebagian orang menafikannya, maka mereka membatalkan apa yang Allah tetapkan, dan ditetapkan oleh sebagian orang dari yang menetapkan, kemudian mereka keluar dari sampai dorb, ya, sebagian dari tasbih dan takyif. Nah, yang benar, wal qasdu innama huwa sulukut tariqah al mutawassithah bainal amrayn, ya, yang benar, yang tepat adalah dia meniti jalan yang pertengahan antara dua perkara, ya, dan agama Allah adalah antara al-ghali, yang berlebihan, dan muqassir, yang kurang, ya. Ya, secara asal dalam pembahasan ini adalah dalam pembahasan sifat adalah cabang dari pembahasan di dzat, ya, dan diikuti cara seperti itu. Ini yang dinukil juga, ya, di awal nukilan kita tadi, ya, intinya bahwa beliau mengatakan di sini
Allah memiliki tangan, pendengaran, penglihatan. Dia adalah sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan kita tidak mengatakan bahwa makna tangan adalah qudrah, wala makna sama wal basar al ilm. Ya, tidak juga makna sama basar itu adalah ilm, dan tidak kita katakan itu adalah al jawarih, ya. Dan kita tidak menyerupakannya dengan tangan-tangan para makhluk dan pendengaran dan penglihatan, allati hiya jawarih wa adawat lil fi'al. Ya, yang mana dia adalah fisik dan alat-alat untuk mengerjakan. Innama wajaba isbatuha. Ya, wajib, ya, yang wajib adalah menetapkannya, ya, li'anna tauqif warada biha, ya, karena memang dalil yang menyebutkannya. Wa wajaba nafyu tasbih, dan wajib menafikan tasbih, ya. Ini nukilan dari Imam Al-Khatib yang dinukil oleh Imam Ad-Dahabi rahimahullahu ta'ala. Ya, dari nukilan yang cukup banyak ini dari kitab-kitab para ulama, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan kebenaran bahwa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau madhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah sifat itu menetapkan semua sifat yang Allah sebutkan dan Rasul sebutkan, ya, tanpa mentakwilnya, ya, tanpa kemudian mentafwid, ya, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tanpa tasbih dan tanpa takyif, ya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, tanpa membayangkan bentuk dan kaifiyahnya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.